Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. By the way, how was your day? Aku harap kalian baik dan sehat ya. Selamat datang di podcast pertamaku yang berjudul Biodiesel untuk Hari Esok Lebih Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang biodiesel, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Namaku Gianti Keisha Mikaela atau kalian bisa memanggilku Keisha. Aku adalah murid kelas 10 yang berasal dari sekolah SMA IT Istiqomah YPA IT Balikpapan. Nah teman-teman, tahu nggak sih? Energi fosil saat ini sudah banyak memberikan permasalahan, baik itu dari sisi ketersediaan sumber daya alamnya hingga ke sisi ekonomi. Minyak, gas, dan batu bara hari-hari ini justru menyemprot masalah ekonomi yang luar biasa. Misalnya saja kontroversi mengenai bahan bakar minyak atau yang biasanya kita sebut dengan BBM. Apakah subsidi akan ditambah atau menaikkan harga karena memang sudah terbatas minyak kita. Jumlah proven reserve minyak di Indonesia tinggal 2,5 miliar barel saja. Meskipun ada potensi minyak hingga 8 miliar barel, dibutuhkan eksplorasi yang tidak biasa dan biaya yang mahal karena blok-blok minyak sudah tua. Dia menyebutkan jika tidak ditemukan cadangan baru, umur cadangan minyak di Indonesia tinggal 12 tahun saja. Ya, kita sedang mengalami krisis BBM. Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan yang bisa menjadi solusi untuk menjadi sumber ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah biodiesel. Pasti kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu biodiesel? Nah, di sini saya akan memberi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Biodiesel adalah salah satu contoh bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dengan memiliki bahan dasar tumbuhan, biodiesel dapat menggantikan peran diesel atau solar yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasarnya. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari produk minyak nabati. Contohnya seperti kelapa sawit, jarak, kelapa, bintaro, dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman tersebut biasanya sering kita jumpai di seluruh Indonesia loh. Tanaman-tanaman ini jika diolah bisa berpotensi besar untuk biodiesel. Salah satu sumber utama bahan baku biodiesel adalah kelapa sawit. Dan di Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan biodiesel karena merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya, potensi biodiesel dalam negeri sangat melimpah. Selain itu, pemerintah resmi memberlakukan biodiesel B35 per 1 Februari 2023. B35 merupakan bahan campuran minyak, kelapa sawit 35% dan bahan bakar minyak jenis diesel sebanyak 65%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan program B35 bertujuan membangun kemandirian energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Program B35 ini ditargetkan mampu meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan menekan impor BBM. Penggunaan B35 ini dapat mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida yang diperkirakan kita bisa menghemat hampir sejumlah 35 juta ton saat ini. Kapasitas produksi B35 mencapai 17,5 juta kiloliter atau lebih dari 75% kebutuhan. Untuk kedepannya, program biodiesel ditargetkan mampu mencapai 100% menggunakan minyak kelapa sawit. Maka dari itu, biodiesel merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia. Allah berfirman
dalam surah Al-Qaf ayat 7-9 yang artinya, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan tanaman-tanaman yang indah untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang melimpah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan sumber daya alam yang melimpah sebagai bentuk keberkahan untuk umatnya. Manusia sebagai makhluk Allah senantiasa menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya alam ini. Salah satu contoh bukti pemanfaatan sumber daya alam yaitu pemanfaatan tumbuhan yang berpotensi dijadikan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan biodiesel. Nah teman-teman, gak kerasa ya podcast ini udah selesai. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, Keisha punya pantun nih buat kalian. Kalian bilang cakep ya. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah podcast ini, semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.